Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi keadaan tetap saja tidak berubah? Kamu sudah mencoba bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, namun hasilnya nol. Malam-malammu habis hanya untuk memikirkan cicilan dan masa depan yang makin buram. Raka menatap laut yang gelap, merasa hidupnya persis seperti air yang sunyi. Tangannya yang kasar memegang tiang kayu dermaga yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Ada rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan, seperti tercekik oleh harapan sendiri. Dia merasa Tuhan sedang cuti atau mungkin sudah lupa dengan alamat rumahnya. Langkah kakinya berat, menyeret sandal jepit yang bagian tumitnya sudah hampir habis. Di dalam gubuk hanya ada suara detak jam dinding tua yang berdebu. Kenapa orang lain tampak begitu mudah meraih sukses, sedangkan aku terus terjatuh? Apakah doa-doaku selama ini hanya membalas gema di langit yang kosong? Dia duduk di kursi kayu, menundukkan kepala dengan tangan menopang kening yang berkerut. Keringat dingin mengucur di sela rambutnya yang acak-acakkan dan terasa sangat lengket. Dunia di luar sana begitu bising, tapi di dalam hatinya terasa sangat sepi. Dia melihat lampu badai berkarat di atas meja. Apinya menari-nari, hampir padam. Seperti itulah imannya sekarang, redup dan hampir habis tertiup angin keraguan batin. Dia menyentuh kaca lampu yang retak, merasakan panas yang menyengat ujung jarinya. Luka ini nyata, kegagalan ini nyata, dan rasa lelah ini sangat melelahkan. Raka berdiri, berjalan menuju pintu gubuk yang engselnya sudah berderit sangat keras. Langit subuh tampak kelabu, menyatu dengan warna laut yang dingin. Dia melihat perahu tuanya bergoyang pelan dihantam ombak kecil di tepian pasir. Perahu itu adalah satu-satunya tumpuan hidup. Namun mesinnya sering sekali mendadak mogok. Dia mendekat ke perahu, mencium bau solar dan amis laut yang sangat tajam. Ada keinginan untuk menyerah saja, membiarkan ombak membawa perahu itu pergi menjauh. Tangannya meraba permukaan kayu perahu yang catnya sudah banyak yang mengelupas kasar. Konflik di kepalanya bergejolak antara bertahan atau melepaskan semua beban yang ada. Dia teringat wajah anak istrinya yang masih terlelap di dalam rumah bambu. Rasa tanggung jawab berbenturan dengan rasa tidak berdaya yang begitu sangat besar. Raka mendesah panjang, uap nafasnya terlihat di udara pagi yang sangat dingin. Dia mengambil jerigen solar, namun tangannya gemetar karena belum makan sejak semalam. Bayangan kegagalan kemarin kembali muncul, seperti hantu yang terus saja menghantui batin. Di kejauhan, kabut tebal menutup cakrawala, membuat arah tujuan menjadi tidak terlihat. Sampai kapan aku harus begini, Tuhan? Bisiknya lirih dengan suara yang serak. Dia berlutut di pasir yang basah, membiarkan air laut membasahi ujung celananya. Lampu badai itu dia bawa dan diletakkan di haluan perahu. Cahaya kecil itu tampak menyedihkan di tengah luasnya lautan yang gelap gulita. Tiba-tiba dia teringat bacaan Injil hari ini tentang para murid di tengah danau. Saat itu malam gelap dan angin sakal bertiup kencang menghantam perahu mereka. Mereka ketakutan, merasa akan tenggelam dalam maut yang tidak pernah mereka duga. Namun di tengah badai, Yesus datang berjalan di atas air, mendekati mereka semua. Para murid mengira itu hantu karena ketakutan seringkali mengaburkan pandangan mata kita. Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Kalimat itu terngiang di telinga. Raka terdiam, merasakan angin pagi menyapu wajahnya yang penuh dengan minyak. Apakah mungkin Tuhan juga sedang berjalan di atas badai masalah hidupku sekarang? Dia membuka kitab suci saku yang selalu ada di dalam kerakak kaosnya. Halamannya sudah kuning dan lembab, namun kata-katanya masih tetap terasa sangat tajam. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Cahaya mentari mulai muncul sedikit demi sedikit di balik kabut tebal yang dingin. Raka merasakan kehangatan yang perlahan merayap di kulit lengannya yang kasar itu. Injil Yohanes mengingatkan,
bahwa Yesus adalah jawaban atas rasa lapar akan harapan. Iman bukan berarti badai hilang, tapi tahu siapa yang berjalan bersama kita. Dia menatap lampu badai itu lagi, apinya kini tampak lebih stabil dan tenang. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang melindungi nyala api itu dari angin. Raka mulai membersihkan kaca lampu yang hitam terkena jelaga dengan kain lusuh. Cahaya lampu itu kini memancar lebih terang, menerangi sekeliling perahu kayu tuanya. Dia berdiri kembali dengan tegap, menghapus air mata yang sempat jatuh di pipi. Kekuatan baru muncul, bukan dari ototnya, tapi dari janji yang dia yakini. Dia mulai menarik tuas mesin perahu 1 kali, 2 kali, tetap belum menyala. Namun kali ini dia tidak mengumpat, dia berdoa dalam setiap tarikan tangannya. Pada tarikan ketiga, mesin menderu pelan, mengeluarkan asap tipis ke udara pagi. Raka tersenyum tipis, sebuah senyum yang sudah lama hilang dari wajah lelahnya. Dia mendorong perahunya ke air yang lebih dalam, merasakan dingin yang menyegarkan. Kabut di depan memang belum hilang sepenuhnya, tapi dia tahu kemana arahnya. Matahari Paskah memberikan makna bahwa kematian harapan selalu diikuti oleh sebuah kebangkitan. Masalah cicilan mungkin belum lunas, tapi hatinya kini sudah tidak lagi terpenjara. Dia melihat ke arah rumahnya, merasa diberkati memiliki keluarga yang setia menunggu. Raka mulai mengemudikan perahu, membelah ombak kecil yang tenang di pagi hari. Lampu badai itu tetap menyala di depan, menjadi kompas kecil di tengah lautan. Tuhan tidak menjanjikan laut yang tenang, tapi Dia menjanjikan penyertaan yang abadi. Hari ini menjadi titik balik bagi jiwa yang hampir saja karam. Langit kini membiru terang, memantulkan kemuliaan Tuhan yang bekerja secara sangat rahasia. Melangkahlah dengan iman, meski kamu belum melihat seluruh jalan di depanmu. Ya Tuhan, kuatkan pundakku dan nyalakan api iman di hatiku saat badai datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.